Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hike is Fun bersama saya Papa Elo. Hari ini kita akan sharing penggunaan saya selama 2 tahun menggunakan sepatu Vibram Five Finger ini. Jadi awal mula saya memilih Vibram Five Finger ini karena saya sering merasa sakit pada saat saya turun gunung. Jadi saya melakukan survei, saya cari, saya browsing sepatu yang paling nyaman untuk turun gunung gitu kan. Akhirnya saya menemukan ini Vibram Five Finger gitu kan. Awal pertama kali pakai ya berasa nyaman banget karena ini sepatunya ringan. Sepatunya tuh ringan banget, bisa kita lipat kayak gini. Bisa kita lipat kayak gini. Terus kita bisa taruh di ujung tas kita. Gitu kan. Ini enak banget. Jadi sangat nyaman. Jadi bisa switch ke sendal gunung itu dengan cepat gitu. Walaupun memakai sepatu ini butuh waktu lebih lama dibandingin kalian pakai sepatu yang konvensional. Dan kalau kalian sudah pakai sepatu ini gitu, sepatu Vibram Five Finger, kalian jadi males gitu menggunakan sepatu konvensional gitu. Nggak tahu, saya jadi males dan saya beli lagi pun ya Vibram Five Finger lagi dengan warna yang berbeda gitu. Walaupun yang ini pun sebenarnya belum rusak gitu. Saya udah pakai ini selama 2 tahun. Nyobain sepatu baru. Pelan-pelan turuninnya. Oh iya, Pak. Wah, itu enak bro kalau sepatunya gituan. Sepatuan. Yang paling berkesan itu waktu naik Gunung Slamet, turun dari Pelawangan. Ini bener-bener mengebantu saya banget. Di situ saya bersyukur banget pilih sepatu ini dan saya nggak salah pilih gitu. Turun dari Pelawangan itu masih bisa agak cepat gitu atau ya nggak sakit. Biasanya tuh ujung-ujung jarinya tuh pada sakit. Di saat saya ketemu pendaki lain yang sampai membuka sepatunya karena sakit itu, aduh kasihan gitu. Gimana mas? Hati-hati mas. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Dan keuntungannya lagi, sepatu ini kalau basah itu cepat keringnya dibandingin sepatu biasa ya. Hari ini basah, saya gantung dalam tenda, besoknya kering gitu. Nggak kering sih, tapi lebih ke lembab gitu. Tapi ya udah bisa layak pakai, begitu kita pakai juga langsung kering lagi. Nah, jadi kalau kita pakai sepatu ini pun kita harus pakai kaos kakinya yang berjari juga. Nah, si Vibram ini ngeluarin juga kaos kakinya. Harganya itu 170.000. Saya belinya 170.000 dan saya bandingkan dengan harga yang 9.000, jauh lebih enak yang 170.000. Tapi begitu saya coba yang 17.000, itu ternyata iya nggak terlalu beda jauh gitu, yang 170.000 dan yang 17.000 itu mereknya bukan Vibram.
Kalau yang 170.000 itu Vibram. Tapi ya kalau saya kasih saran ya, sepatunya oke, kaos kakinya beli yang murah aja, jangan beli yang Vibram juga, karena ya nggak worth it. Kita bisa bawa 17 kaos kaki loh kalau misalkan kita beli dengan harga yang 17.000 itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan saya beli lagi satu yang warnanya beda. Ini keren kalau kita lihat, ujung karetnya pun ini keren banget gitu. Ini bisa menapak dengan sempurna ujung karetnya, dan ini ada soft shell. Ntar saya kasih lihat detailnya. Ujung-ujungnya sudah 2 tahun belum rusak-rusak. Sering saya naik gunung, sering, cukup dibilang sering, setiap bulan minimal 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, tapi nggak rusak-rusak, dan itu yang saya suka. Dan ringan, bisa praktis. Kelebihan, oke. Masuk ke kesimpulan. Kalau saya bilang merekomendasikan sepatu gunung ini, ya kalian lebih baik nabung sebentar, lalu beli untuk membeli sepatu ini. Sepatu ini harganya 2.250.000 sekitar itu. Dulu waktu saya beli segitu. Di Tokopedia cuma ada satu ya penjualnya. Vibram 5 Finger itu cuma ada satu di Tokopedia. Saya beli di situ. Kenapa saya rekomendasikan? Karena saya memang puas dengan sepatu ini. Kelebihan sepatu ini, setelah saya pakai 2 tahun, kelebihan sepatu ini pertama ringan, kedua nyaman, nyaman banget di kaki, turun tuh nggak sakit. Terus bisa dilipat seperti ini, jadi pada saat kita mau packingnya itu gampang. Kita bisa pakai sandal, mau naik baru pakai sepatu gunung. Terus kita bisa pada saat hujan kita bisa lepas, kita selipkan di tas lagi. Ini ringan banget gitu dan bisa masuk kemana aja. Terus kalau basah cepat kering gitu kan. Kalau basah cepat kering. Nah, ternyata nggak hanya itu, nggak hanya kelebihan, sepatu ini pun punya kekurangan. Kekurangannya adalah ini tipis bagian atasnya tuh agak tipis, dan ini hanya sebatas mata kaki, di bawah mata kaki ya. Jadi ya ini hanya di bawah mata kaki. Jadi untuk menggunakan ini itu salah satu kekurangan. Mungkin kalau dibuat lebih tinggi lagi lebih enak gitu kan. Dan ini tipis. Jadi tipis itu bisa jadi satu keuntungan adalah ringan, tapi yang menjadi kerugiannya adalah pada saat kita summit. Waktu itu di Gunung Sindoro jam 1 malam mau summit, suhu di 5 derajat, dan ini tembus karena saya pakai kaos kaki yang murah tadi. Pakai kaos kaki yang mahal juga kayaknya sih tembus juga gitu. Jadi memang kelemahan sepatu ini adalah karena tips itu, jadi satu, dingin, tidak terlalu menolong pada saat dingin. Tapi kalau suhunya masih di atas 10, waktu saya naik di Gunung Ciremai itu 14 derajat, naik masih aman. Di Slamet juga itu saya di angka 9 derajat itu masih aman. Tapi di Sindoro itu 5 berasa banget masuk gitu, dingin banget berasa di sepatu ini. Terus di saat kita menemukan permukaan yang banyak akar-akar, kalau di batu-batu ini enak banget, di tanah ini enak banget, tapi pada saat di akar-akar yang agak tinggi gitu ini nih, jadi banyak akar yang terselip di jari-jari ini. Kalau sepatu biasa kan nggak mungkin ya terselip di sini nih akar-akarnya, jadi langsung terabas aja. Tapi kalau Vibram ini karena bentuk jarinya terpisah gini, jadi si ranting atau akar-akar itu bisa masuk di sela-sela jari ini, dan itu agak nggak nyaman. Itu aja sih sisanya. Tapi selebihnya dengan kekurangan itu saya bisa terima kekurangannya karena kelebihannya jauh lebih bermanfaat buat saya gitu. Mungkin segini aja bukan review ya, ini lebih ke sharing pengalaman saya menggunakan selama 2 tahun menggunakan Vibram 5 Finger. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.